Selamat sore kawan pajak. Selamat bergabung di IG Live kita pada sore hari ini. Mungkin sebelum kita mulai ke Kaucan, kita tes suara dulu. Apakah suara kita terdengar kawan-kawan atau teman-teman pajak? Oh iya betul, cek sound dulu. Iya, cek sound. Semoga jelas terdengar Amin. sebelum kita mulai. Gimana kru? Aman? Gimana nih, terdengarkah? Aman? Kita tunggu kode-kode dulu. Oke, silakan. Oke, mungkin kita mulai ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan pajak. Halo kawan pajak. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Kakak Ucan. Amin. Nah, sore ini kita hadir lagi nih di acara IG Live KPP Pratama Parepare dan merupakan episode spesial karena ini adalah episode terakhir di tahun ini. Oh iya, kita sudah di penghujung tahun. Oke. Live video terakhir. Oke. Nah, Hari ini kita mau ngobrol apa? sebelum itu kita mungkin bahas-bahas dulu nih. Mau ngomong akhir tahun. Ini narasumbernya tidak diperkenalkan. Oh iya, lupa nih. Nah, gara-gara akhir tahun nih pada semangat nih kayak buat liburan. Oke, baik. Yang juga sudah kenal. Oke. Baik. Kawan pajak, hari ini saya Agni akan menjadi moderator pada acara IG Live hari ini dan saya sudah didampingi oleh narasumber kita yang sudah sangat ahli di bidangnya. Ada Kakak Muhammad Arif Pausan atau yang biasa kita sapa dengan Kakak Oceng. Boleh disapa dulu. Halo kawan pajak, salam kenal yang belum kenal, salam sehat selalu ya untuk semua. Oke, nah ngomong-ngomong soal akhir tahun, berarti sebentar lagi Kakak Ocen kita akan menyambut tahun baru. Nah, di mana di tahun baru itu kita akan melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai wajib pajak, terutama untuk orang pribadi, yaitu adalah untuk melaksanakan SPT tahunan. Hajatan tahunan kita. Hajatan tahunan, betul sekali. Nah, yang spesial adalah di tahun depan kita akan melaporkan SPT tahunan kita menggunakan aplikasi Kortis untuk pertama kalinya. Aplikasi terbaru kita ya. Betul. Nah, sebenarnya sudah hadir per 1 Januari kemarin. Nah, cuman untuk SPT tahunan 2025 itu baru kita akan gunakan tahun depan. Oke, nah selain itu kan kita biasanya udah mungkin sudah terdengar sama kawan pagi ini bahwa kita untuk tahun ini sampai dengan 31 Desember itu wajib melakukan aktivasi akun. Betul. Betul kan? Nah, selain itu mungkin ada juga nih kawan-kawan pajak yang sudah bertanya-tanya nih, apa sih sebenarnya NPPN atau mungkin sudah ada yang mendapat himbauan bahwa kok saya dapat himbauan nih terkait NPPN. Nah, mungkin boleh dijelasin sedikit Kakak Ucan, NPPN itu apa dan siapa sih yang boleh mengajukannya? Oke. NPPN, norma penghitungan penghasilan neto. Nah, jadi sekedar informasi saja buat teman-teman, 1 bulan terakhir ya, kami dari KPP Pratama Parepare sudah beberapa kali menyampaikan surat ya. Betul. Surat himbauan, surat pemberitahuan untuk beberapa wajib pajak agar segera bermohon untuk memberitahukan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto ini. Nah, ada beberapa yang akhirnya ke helpdesk datang dan bertanya, ini sebenarnya apa nih, makhluk apa ini NPPN ini? Kita singkat dengan NPPN ya. Nah, jadi sebenarnya NPPN itu adalah metode penghitungan. Dari namanya saja sebenarnya kita sudah ada gambaran norma penghitungan penghasilan neto. Jadi yang ingin dihitung adalah penghasilan netonya. Nah, ini berarti kita berbicara tentang pajak penghasilan ya teman-teman. Ketika kita bicara tentang pajak penghasilan, artinya kita mau tahu dulu nih penghasilannya wajib pajak itu berapa sebelum dikenakan pajak. Nah, sementara penghasilan itu kalau dalam akuntansi ya ada namanya penghasilan bruto, penghasilan kotor. Kemudian nanti ada namanya penghasilan neto. Yang berasal dari penghasilan bruto kemudian dikurangi dengan biaya-biaya. Ada penghasilan netonya. Nah, NPPN ini hadir untuk memudahkan wajib pajak yang sebenarnya tidak menggunakan pembukuan. Ada pembukuan dan ada pencatatan. Nah, untuk wajib pajak yang hanya menggunakan pencatatan saja, tidak sampai pembukuan, nah itu untuk penghasilan netonya ditentukan oleh negara. Jadi dari omsetnya berapa, kemudian menggunakan tarif berapa persen gitu dari penghasilan bruto, itulah nanti yang dianggap sebagai penghasilan neto. Nah, untuk menggunakan fasilitas ini itu harus mengajukan pemberitahuan.
Bukan pemberitahuan. Jadi mungkin singkatnya Kak Ochan, NPPN atau norma perhitungan penghasilan neto ini adalah suatu metode yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan wajib pajak menghitung penghasilannya tanpa harus melakukan pembukuan ya Kak Ochan. Tanpa harus melakukan pembukuan. Betul. Oke. Nah, terus siapa aja nih yang boleh mengajukan untuk NPPN ini? Oh iya, betul. Jadi tidak semua wajib pajak itu boleh menggunakan NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto. Berarti kita jabarkan dulu nih biar jelas. Wajib pajak yang diakui di Direktorat Jenderal Pajak itu kalau kita bagi berdasarkan kategori itu kita bisa bagi menjadi 3 wajib pajak. Wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi, dan wajib pajak instansi pemerintah. Nah, kalau instansi pemerintah kan dia tidak lapor SPT tahunan. Jadi ini kita pinggirkan dulu. Berarti ada 2, wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Pertama wajib pajak badan. Wajib pajak badan ini dia mau tidak mau wajib pembukuan. Betul. Tanpa terkecuali berapapun omsetnya. Berarti NPPN ini dia tidak berlaku untuk wajib pajak badan. Berarti berlakunya hanya untuk orang pribadi. Nah, orang pribadi yang seperti apa? Ternyata di ketentuan diatur hanya orang pribadi. Orang pribadi lagi kita bagi 3. Oke. Ini persis di korteks nanti. Kalau teman-teman melapor SPT tahunan, orang pribadi itu dibagi 3 kategori kawan pajak. Ada karyawan, pegawai atau karyawan, ada usaha, dan ada pekerjaan bebas. Nah, ini ada satu istilah yang mungkin masih asing bagi teman-teman. Pekerjaan itu berarti dia statusnya sebagai pegawai atau karyawan. Ya, ada pemberi kerjanya lah. Kemudian yang usaha sendiri, jelas. Yang pekerjaan bebas itu adalah orang pribadi yang memiliki keahlian tertentu, profesi-profesi yang ada keahlian tertentunya. Berarti mungkin contohnya dokter, ya, notaris, pengacara, artis, olahragawan, banyak. Kalau teman-teman penasaran bisa cari. Nah, yang boleh menggunakan NPPN ini itu hanya untuk yang usaha dan pekerjaan bebas tadi yang kayak dokter. Karyawan bagaimana? Karyawan kan tidak perlu karena dia sederhana perhitungannya, jadi tidak perlu norma. Jadi yang 2 ini. Yang 2 ini tapi dibatasi hanya untuk WP usahawan dan orang pekerjaan bebas yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Masih di bawah 4,8. Iya, itu berarti yang masih kecil ya omsetnya. Itu boleh melakukan pencatatan. Dari pencatatan nanti menghitung netonya menggunakan norma. Pertanyaannya mungkin kalau seandainya kan ngomong-ngomong terkait di bawah 4,8 miliar dan dia orang pajak wajib pajak orang pribadi. Kan kita juga mengenal tuh Kak Ucanya namanya PP 55. PP 55. Betul. Oh iya, ada yang masih menggunakan PPh final ya, PP 55. Nah, jadi sebenarnya kayak gini perbedaannya. Jadi DJP pada saat ini untuk orang pribadi mengatur ada 2, khususnya orang pribadi ya, ada 2 cara perhitungan pajaknya. Pertama yang menggunakan fasilitas. Nah, berarti kalau kita ngomong fasilitas yang peredaran omsetnya masih di bawah 4,8, itu masih dibolehkan menggunakan tarif PP 55 istilahnya, yang menggunakan 0,5%. Terus kalau dia sudah selesai menggunakan fasilitasnya, karena ini juga berjangka ini yang fasilitas, dia hanya 7 tahun pertama sejak terdaftar. Kalau dia sudah melewati itu, artinya dia akan menggunakan tarif normal pasal 17. Jadi ada 2, tarif 0,5% PP 55 dan tarif pasal 17. Nah, norma ini NPPN ini berlaku di yang menggunakan tarif normal. Pasal 17. Jadi kalau kawan pajak yang masih bisa dikenakan PP 55 itu tidak perlu mengajukan NPPN karena pajaknya dihitung menggunakan tarif PPh final tadi. Gitu. Di tahun ke-8 mungkin atau di tahun ke-9 dan seterusnya, nah baru mungkin silahkan mengajukan permohonan untuk norma biar tidak wajib. Karena kalau tidak mengajukan nanti gitu. Nanti ya kita bahas. Nanti kita bahas ya, itu nanti kita ini. Nah, berarti sudah tahu kan kawan pajak siapa dan apa sih itu NPPN. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kapan kita harus mengajukan NPPN? Kapan? Kapan kita dibolehkan atau diwajibkan ya berarti ya? Kapan kita bisa mengajukan pemberitahuan menggunakan norma ini? Kalau ketentuannya itu diajukan
hanya 3 bulan pertama di tahun pajak yang bersangkutan. Jadi contohnya ini untuk 2025 sebenarnya pengajuan normanya seharusnya sudah dilaksanakan dari 1 Januari, batas waktunya 1 Januari sampai dengan 31 Maret kemarin. Untuk 2026 juga seperti itu. Untuk tahun pajak 2026 nanti diajukannya di 3 bulan pertama, Januari sampai Maret. Ada yang aneh berarti ini? Nah iya, pertanyaannya adalah kalau seandainya contoh saya terdaftar di bulan Juni Kak Ucan, jadi kapan nih saya harus menyampaikan untuk NPP-nya? Apakah saya tunggu ke tahun depannya lagi atau gimana? Jadi contoh dia terdaftar di Juni tahun ini berarti ya? Tahun 2025. Berarti sudah lewat dong kalau ketentuan pertama. Betul. Ternyata di ketentuan berikutnya dia kalau baru terdaftar 3 bulannya sejak dia terdaftar. Berarti Juni, Juli, Agustus, September. Berarti maksimal di September. Iya, maksimal di September. Tapi ada ketentuan lain. Kita lihat dulu karena batasannya ternyata hanya sampai dengan akhir tahun. Untuk yang baru terdaftar di tahun berjalan, kita lihat yang mana yang lebih dulu, 3 bulannya kah atau batas akhir tahunnya 31 Desember. Contohnya gini, biar tidak bingung. Kondisi ekstrimnya ada wajib pajak yang terdaftar di bulan Desember. 1 Desember misalnya. Kalau kita pakai ketentuan yang 3 bulan, berarti dia bisa ini dong sampai dengan bulan Februari tahun depan. Ternyata diaturannya tidak, dibatasi sampai dengan akhir tahun pengajuannya. Untuk wajib pajak yang baru terdaftar. Berarti dia terdaftar langsung ngajuin NPPN? Iya betul, dia terdaftar langsung mengajukan NPPN kalau memang memenuhi kriteria. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kakak Ucan. Apa nih? Ada yang mau saya tambahkan sebenarnya. Apa itu? Harusnya teman-teman kalau memperhatikan, ini kan sudah akhir tahun. Betul. Sudah akhir tahun nih. Tapi kita masih menghimbau agar wajib pajak mengajukan pemberitahuan NPPN untuk tahun pajak 2025 ini. Jadi yang sebenarnya waktunya sudah lewat. Karena memang khusus untuk tahun 2025, di mana itu adalah tahun pertama Kortex kita gunakan, pemerintah masih memberikan diskresi sampai dengan akhir tahun. Jadi untuk wajib pajak lama nih yang sudah terdaftar sebelum 2025, bapak dokter mungkin notaris yang belum sempat mengajukan NPPN di awal tahun kemarin untuk tahun pajak ini ya, itu masih bisa mengajukan sampai dengan akhir tahun ini. Makanya kita sering-sering menghimbau nih, karena nanti ada konsekuensinya kalau memang tidak mengajukan. Tidak bisa pakai norma gitu. Berarti untuk wajib pajak atau kawan-kawan pajak yang belum melaporkan bisa segera untuk melaporkan untuk NPPN-nya ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya di Kakak Ucan adalah bagaimana cara penyampaian untuk NPPN? Bisa lewat mana saja nih? Kalau untuk mengajukannya, karena kita sekarang sebenarnya sudah menggunakan Kortex ya. Jadi Kortex itu kan bisa diistilahkan kantor pajak virtual lah. Gitu. Jadi hampir semua layanan sekarang bisa diajukan via akun Kortexnya kita. Akun Kortexnya wajib pajak, termasuk NPPN ini. Jadi bisa diajukan secara online, kawan pajak sekalian. Atau mungkin boleh dipraktekin sedikit. Boleh, kita praktekkan langsung ya. Semoga bisa muncul. Nah, kawan pajak yang ingin mengajukan atau pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto, silakan mengakses akun Kortexnya. Jadi kalau yang belum punya akun Kortex silakan diaktifasi dulu. Nah, sebenarnya sempat kita live IG-kan juga ya aktifasi akun Kortex ini. Tata caranya sudah banyak di internet, silakan dibuka. Nah, ini kalau sudah terbuka aplikasinya, silakan masukkan usernya. Usernya itu menggunakan nick ya kawan pajak sekalian. Sudah tidak menggunakan NPWP yang lama. Ini langsung saya pakai akun sendiri. Oke, kita coba. 9, 2, 5, 4. Nah, setelah berhasil login, menunya ada di sini kawan pajak sekalian. Silahkan buka menu yang ada di atas ini di layanan wajib pajak. Kemudian layanan administrasi. Kemudian buat permohonan layanan administrasi. Oke. Nah, setelah itu semoga muncul ya kawan pajak. Oke.
Nah, sekarang di sisi kiri menunya itu ada beberapa menu sebenarnya yang saya bilang tadi. Hampir semua layanannya kita sekarang sudah bisa diakses secara online di akun Cortex-nya masing-masing. Nah, silahkan pilih menu ketiga dari atas. Menunya pemberitahuan penggunaan NPPN dan pembukuan stel-sel kas. Nah, ini terbuka ada dua pilihan. Silahkan memilih yang NPPN, norma penghitungan penghasilan neto. Gitu. Setelah diklik, nah nanti muncul jendela seperti ini, tinggal diklik simpan. Nah, silahkan ditunggu. Oke, setelah kita klik, nanti aplikasinya akan mengarahkan ke satu tampilan yang baru seperti ini. Jadi ini istilahnya satu kasus ya, kita sebutnya kasus kalau di ini. Jadi dia ada alur kasusnya dan seterusnya. Nah, silahkan masuk ke alur kasus. Ini kita coba ya sampai akhir, semoga bisa. Meskipun saya bukan dokter atau pengacara. Kita coba dulu ya buat kawan pajak yang sedang menyaksikan itu. Nanti di alur kasus yang ini kita tunggu sampai tampilannya keluar semua. Di bagian atas dia ada informasi umum, ini tidak perlu ada yang diisi. Kemudian informasi pemberitahuan yang perlu diisi adalah tahun pajaknya. Silahkan dipilih tahun pajak. Kita pilih 2025. Jadi untuk tahun pajak 2025 yang akan kita laporkan di 2026. Peredaran bruto, jadi ini harus di bawah 4,8 karena ini filternya. Misalnya taruhlah saya sampai 2M gitu. Kota kabupatennya silakan pilih di kantor pelayanan pajak mana kawan pajak terdaftar, bisa. Kemudian silakan di scroll ke bawah, ini silakan diklik pernyataannya. Setelah klik pernyataannya, di bagian pemenuhan persyaratan umum, sistem akan otomatis membaca apakah kawan pajak memenuhi kriteria atau tidak. Seperti ini. Jadi dia otomatis tercentang semua. Bisa tinggal di klik simpan. Ditunggu sampai selesai. Kemudian setelah itu status kepatuhannya ada, dia aktif. Kemudian ini karena terpenuhi semua, bisa langsung ke bagian bawah. Kita buat dokumen pemberitahuannya. Ini ada tombol create PDF, diklik. Kemudian untuk klasifikasinya bisa dibikin biasa atau segera gitu. Kemudian bisa tinggal disimpan saja. Kemudian setelah itu di sini ada sign. Jadi dokumen yang kita buat, dokumen pemberitahuannya itu harus ditandatangani. Nah, untuk tanda tangannya, kawan pajak juga jangan lupa kalau setelah mengaktifasi akunnya, setelah bisa login, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengajukan kode otorisasi. Langkah-langkahnya juga bisa dilihat di channel YouTube-nya kita, banyak tersebar di internet. Nah, karena nanti akan digunakan untuk pengajuan seperti ini. Mau submit SPT butuh tanda tangan, mau mengajukan permohonan butuh tanda tangan. Jadi ini KUI DJP itu singkatnya ada tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik, betul. Nah, kita coba simpan. Kalau betul, nah dia nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah berhasil ditandatangani, silahkan diklik kirim. Dan ditunggu lagi sampai halamannya selesai loadingnya. Oke. Nah, ini kita tampilkan review pengajuannya. Nah, di sini ada pemberitahuan. Silahkan ditunggu sekitar 5 detik. Gitu. Karena nanti otomatis dia. Kalau sudah berhasil. Oke, kasus Anda akan dilanjutkan ke tindakan berikutnya secara otomatis dalam 10 detik. Jadi ini ceritanya sistemnya sedang mengenerate suratnya. Ini saya tidak apa-apakan, dia otomatis pindah. Kalau misalnya sudah seperti ini, berarti permohonannya sudah selesai. Jadi sesimpel itu, sesederhana itu. Jadi lebih singkat ya, tanpa kita capek-capek ke kantor pajak. Ya, kantor pajak, terus ngisi formulir, diajukan, itu tidak perlu. Gitu. Nah, untuk memastikan apakah kawan pajak misalnya lupa nih, oh saya kemarin di awal tahun sudah pernah mengajukan atau tidak ya? Betul. Itu bisa dicek di menu ini, kawan pajak sekalian.
layanan wajib pajak sama kayak tadi, kemudian layanan administrasi, kemudian pilih yang paling bawah, daftar fasilitas saya. Coba diklik. Nah, di sini nanti akan muncul semua fasilitas yang terkait dengan NIK-nya kawan pajak sekalian. Contohnya saya tadi mengajukan agar tahun depan saya bisa menggunakan Norma. Nah, di sini muncul ya. Kalau sudah muncul seperti ini, berarti sudah aman, sudah selesai pengajuan. Nah, oke, baik. Kak Ucan, sebelum kita lanjut nih, sudah ada pertanyaan di kolom komentar. Oh, ada pertanyaan. Iya. Boleh kita jawab Dari dulu. Andi Hanifah HDR. Tanya Kak, jika dokter wanita NPWP-nya gabung ke suami, lapor SPT kan cukup suami saja, apa tetap mengajukan NPPN? Betul. Jadi di Kortex ini lagi ramai juga. Ditanyakan ke kita untuk suami istri yang dua-duanya punya penghasilan, kan ada pilihan untuk menggabungkan atau memilih terpisah. Kalau memilih terpisah, masing-masing nanti menjalankan kewajibannya. Gitu. Meskipun nanti ada tambahan formulir lah kalau melaporkan SPT tahunan. Nah, untuk wajib pajak yang memilih gabung, berarti nanti hanya satu yang melapor SPT. Betul. Jadi ketika si suami atau istri memenuhi kriteria untuk bisa NPPN, berarti tetap wajib diajukan. Dan diajukannya berarti menggunakan NIK-nya suami. Karena NIK istri dianggap tidak aktif secara perpajakan, gitu. Nah, berarti mungkin sudah jelas ya jawabannya, berarti tetap diajukan untuk NPPN-nya. Oke. Berarti kita lanjut lagi ya pertanyaannya. Kita sudah tahu nih apa sih NPPN, kemudian kita sudah tahu siapa yang boleh dan bagaimana cara kapan dan bagaimana cara pengajuannya. Ya, terakhir ini, kalau sudah mengajukan NPPN itu gimana cara perhitungannya, Kak Ucan? Oke, iya. Buat jadi gambaran saja buat bagi kawan-kawan pajak, karena sebenarnya perhitungan pajak di kita mungkin pada saat mengisi SPT itu hampir semuanya sudah otomatis. Jadi kita tinggal masukkan penghasilan apa, kriterianya apa. Nanti sistem yang akan menghitung berapa pajaknya. Nah, cuman buat gambaran saja ini, kenapa kawan pajak perlu mengajukan norma penghitungan penghasilan neto ini. Kita bagi dua dulu metodenya. Ada pembukuan dan ada pencatatan. Itu. Jadi sebenarnya semuanya wajib pembukuan. Orang pribadi, orang pribadi usaha, orang pribadi pekerjaan bebas itu wajib pembukuan. Cuman kan, repot gitu. Kan pembukuan itu berarti kita melaksanakan sesuai prosedur akuntansi yang pada umumnya. Setiap ada transaksi kita catat, ada pemasukan pengeluaran, dan akhirnya nanti hasilnya adalah laporan keuangan. Coba bayangkan kalau kita orang pribadi, usahanya tidak seberapa, terus harus membuat laporan keuangan gitu setiap tahun, laporan neraca lah, laba rugi. Makanya pemerintah memberikan fasilitas, boleh tidak pakai pembukuan selama omsetnya di bawah 4,8, silahkan pakai norma saja, norma penghitungan penghasilan neto. Yang perlu kawan pajak lakukan adalah cukup mencatat omsetnya saja. Jadi melakukan pencatatan. Seminimal-minimalnya adalah omsetnya atau peredaran kotornya. Jadi setelah ada peredaran kotor setiap bulan, Januari misalnya 100 juta, Februari 200 juta, dan seterusnya sampai Desember. Normanya kita pakai seperti apa? Nah, jadi dari omset tadi setahun, misalnya ketahuan, omset saya 1 tahun 2M, 2 miliar. Nah, kita kan perlu mengetahui netonya. Nah, sementara untuk mengetahui neto, kawan pajak tidak melakukan pembukuan, jadi kita tidak tahu nih biaya-biayanya. Makanya pemerintah memfasilitasi, langsung dikasih tarif. Dan tarifnya itu diatur di Per 17 kalau tidak salah, Per 17 tahun 2015. Dan kalau kawan pajak penasaran gitu mau lihat daftar tarif normanya, itu ternyata dibagi spesifik per jenis usaha. Per jenis usaha. Jadi hampir semua jenis usaha yang ada di Indonesia itu ada kayak database dia modelnya. Kayak usaha pertanian berapa normanya, perdagangan berapa, termasuk yang dokter, artis, itu dibagi tarifnya. Dan selain itu juga dibedakan tarifnya berdasarkan wilayah. Jadi ada 3 jenis tarif. Ada tarif untuk 10 ibu kota provinsi yang terbesar. Itu diantaranya ada Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya,
Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak kalau tidak salah ya, 10. Nah itu tarifnya sendiri. Kemudian ada lagi ibu kota provinsi selain yang 10 tadi ada. Dan terakhir ada daerah-daerah lainnya di Indonesia gitu. Dan dibedakan tarifnya, kayaknya yang untuk kota besar lebih besar kayaknya tarifnya. Betul. Jadi contoh dokter yang domisilinya di Parepare. Kita lihat di tabel normanya, oh ternyata normanya 50%. Jadi dari omset tadi berdasarkan pencatatan yang totalnya 2M, itu tidak perlu repot-repot dihitung berapa sih biaya-biayanya, langsung menggunakan tarif norma yang tadi berdasarkan tabel 50%, jadi dikali 2M dikali 50%, berarti sekitar 1M ya, dibagi 2 saja, 1M. Jadi negara mengakui penghasilan bersihnya adalah 1M, seperti itu. Disederhanakan perhitungannya. Misalnya dagang mungkin 20 atau 30%. Dari 1M dikenakan norma misalnya 20%, 200 juta. Betul. Berarti yang 200 jutanya ini yang dianggap sebagai penghasilan bersih. Itulah nanti yang akan dikenakan pajak. Dikurangi PTKP dulu, terus kenakan tarif progresif. Jadi gunanya seperti itu. Oke, berarti itu perhitungannya itu tergantung untuk menghitung penghasilan neto. Oke. Nah, jadi berarti untuk perhitungannya sendiri itu tergantung lagi ke wilayahnya dan apa jenis pekerjaannya. Oke, nah setelah kita bahas semua nih terkait dengan NPPN, mungkin kawan pajak sudah lebih jelas ya terkait dengan NPP ini. Iya. Ya, oke. Urgensinya sudah dapat. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan utama adalah kalau seandainya kita lupa nih menyampaikan NPPN itu gimana? Penting ini. Iya. Jadi misalnya kita pekerjaan bebas, dokter atau pengacara lah, omsetnya masih di bawah 4,8 atau usaha-usaha gitu yang di bawah 4,8, tapi lupa atau tidak mengajukan pemberitahuan menggunakan norma ini, mau tidak mau wajib menggunakan pembukuan. Jadi negara menganggapnya, pemerintah menganggapnya wajib pajak tersebut itu memilih untuk melakukan pembukuan. Oke, berarti memang harus segera disampaikan ya, karena resikonya adalah wajib pajak atau kawan-kawan pajak ini harus melakukan pembukuan pada tahun itu. Akan terkendala pada saat pelaporan SPT tahunan karena dia otomatis membaca sistemnya di Cortex. Jadi contoh misalnya nanti ada di pengisian SPT tahunan, apakah Anda menggunakan norma? Kita pilih ya misalnya, tapi kalau sistemnya tidak membaca pernah mengajukan, itu nanti akan error. Oh, wajib pajak tersebut tidak pernah mengajukan. Jadi mau tidak mau nanti hanya bisa memilih pembukuan. Nah sementara wajib pajaknya tidak bikin laporan keuangan. Betul. Ya, gimana? Ya, jadi itu nanti ada tindakan-tindakan khusus gitu. Oke, berarti udah lengkap banget nih ya kita pembahasannya. Sudah dari apa, siapa, udah kayak 5W tambah 1 hari ini. Iya, harus dijelaskan seperti itu. Betul. Mungkin buat kawan-kawan pajak mungkin masih ada yang mau bertanya di kolom komentar, boleh silahkan. Ya, kita tunggu dulu ya. Oke. Kita masih ada yang mau diskusi. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, Kakak Ucan ini sudah aktifasi akun belum? Oh, kalau saya sudah ini akunnya saya. Oh iya, kan tadi sudah ya. Betul. Kita sudah dulu ya. Iya. Oh iya, kita sekalian yang menghimbau sambil nunggu pertanyaan. Iya, betul. Bagi kawan pajak yang belum mengaktifasi akunnya, itu bisa diaktifasi secara online. Gitu, silakan akses akun Cortex, nanti di halaman bawah ada aktifasi akun wajib pajak. Gitu. Nah, kalau seandainya sudah terdaftar nih? Kalau misalnya tahun kemarin, 2024 ke bawah sudah pernah menggunakan DJP online, itu sebenarnya akunnya sudah teraktivasi. Jadi tinggal mengajukan lupa password saja untuk mereset password. Betul. Apalagi kan memang sekarang mungkin dulu kita kalau bikin password DJP 13456 gitu. Iya, gitu. Sekarang passwordnya ditentukan minimal 8 digit, harus ada huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol. Karakter khususnya. Oke, baik. Mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan saja dulu untuk IG Live kita pada sore hari ini. Kawan pajak, demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai jumpa di IG Live tahun depan. Tahun depan. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore. Selamat sore.